Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025 yang dikeluarkan Bupati Samosir pada 28 November 2025 pada dasarnya berisi larangan menerima bantuan atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan. Di atas kertas, surat itu terlihat seperti langkah moral untuk menjaga kelestarian alam, tidak memberi rekomendasi kepada usaha yang merusak, tidak menerima CSR dari perusahaan yang kegiatannya dipersoalkan publik, serta membuka ruang bagi pengaduan masyarakat. Namun, ketika dilihat dari konteks kerusakan alam yang terus terjadi di Samosir, surat tersebut terasa janggal, bahkan seperti respons yang tidak sebanding dengan kedalaman masalah. Karena persoalan kerusakan hutan tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya mengeluarkan himbauan. Himbauan bukan tindakan, himbauan bukan penegakan hukum. Dan himbauan bukan solusi atas kerusakan ekosistem yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pertanyaannya sederhana namun sangat mendasar. Apa benar ada kegiatan usaha yang sama sekali tidak berpotensi merusak lingkungan? Di lapangan, masyarakat masih melihat aktivitas ilegal yang terus berjalan. Jika hal yang tidak berizin saja belum tertangani, bagaimana mungkin surat imbauan dapat menyelesaikan persoalan yang lebih luas? Surat itu juga menyebut CSR seolah sebagai bantuan, padahal CSR adalah kewajiban perusahaan kepada masyarakat, bukan hadiah. Dan penggunaan istilah berpotensi merusak lingkungan pun menimbulkan tanda tanya. Jika pemerintah mengetahui adanya perusahaan yang kegiatannya merusak, mengapa tidak disebut secara tegas sebagai perusahaan perusak lingkungan? Mengapa harus menggunakan istilah yang lunat, seolah masih ragu menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan? Pengaduan masyarakat pun disebutkan akan diterima dan ditindaklanjuti. Tapi bukankah dari dulu masyarakat sudah menyampaikan keluhan? Jika surat ini tidak disertai mekanisme tindakan, sanksi, atau penegakan hukum yang jelas, maka pengaduan hanya akan menumpuk tanpa arah. Karena itu, surat ini terasa seperti dokumen yang tidak memiliki daya paksa, sebuah edaran yang lebih mirip simbol perhatian dibanding langkah penanganan nyata. Masyarakat bisa saja menganggapnya sebagai surat yang tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memberikan instruksi tegas, dan tidak menyentuh persoalan paling mendasar, yaitu keberanian pemerintah daerah untuk menindak pelanggaran. Jika maksudnya adalah menunjukkan kepedulian terhadap bencana dan kerusakan alam, maka banyak pihak berharap tindakan nyata yang menyusul surat tersebut. Lingkungan tidak akan pulih dengan himbauan. Ia membutuhkan keputusan politik yang kuat, penegakan hukum yang benar-benar berjalan, dan sikap tegas terhadap siapapun yang merusak alam, tanpa kompromi.